Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 9. Ini adalah video kedua untuk materi pembelajaran bab 3 teks cerita pendek atau cerpen. Insya Allah pada video kali ini Bapak akan bicarakan tentang pengertian teks cerita pendek. Sebelumnya kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan serta mampu melaksanakan aktivitas yang bermanfaat dan tentunya bernilai ibadah. Kepada teman kita yang sakit atau saudara kita atau orang tua kita, mudah-mudahan diberi kesabaran dan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Bapak akan jelaskan pengertian cerpen berdasarkan kamus, dan nanti insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup kita jelaskan pengertian cerpen berdasarkan klasifikasinya dalam karya sastra. Kita mulai buka kamusnya supaya lebih memudahkan kita mencari sebuah definisi atau pengertian. Kita buka kamusnya, cari kata cerpen, kita ketik cerpen, kita klik. Nah, di sana ada cerpen, ada lambang N A K R. N itu nomina, artinya cerpen termasuk kata benda atau kata yang dibendakan. AKR itu akronim. Akronim artinya kependekan atau singkatan. Perbedaannya tentu kalian ingat. Kalau singkatan itu pelafalannya biasanya per huruf, seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau akronim dilafalkan biasanya seperti kata yang wajar. Cerpen, cerita pendek, posyandu, pos pelayanan terpadu, dan sebagainya. Jadi untuk mencari pengertian cerpen, kita jangan cari di cerpen, tapi ini cerpen merupakan akronim dari cerita pendek. Jadi kita cari pengertian atau makna cerita, karena ini kan cerita pendek gabungan, ada kata cerita dan pendek, jadi terdiri dari dua kata. Kita cari cerita, kita klik ceritanya. Nah, di sana ada banyak pengertian cerita, ada 4. Kalian baca satu persatu. Tuh, N itu nomina artinya ya. Yang pertama, cerita itu tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, dan penderitaan orang, dan sebagainya, dan seterusnya. Lakon yang diwujudkan dalam pertunjukan, dalam film, sandiwara, dan seterusnya. Kemudian ini omong kosong atau dongengan yang tidak benar, dan seterusnya. Ini kira-kira mana yang lebih tepat? Kalau tuturan itu kan lebih ke lisan, misalkan kita ambil nomor 2. Cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang,
kejadian dan sebagainya, baik sungguh-sungguh terjadi maupun hanya rekaan belaka. Misalkan kita ambil itu, kita simpan di sana pengertian cerita berdasarkan kamus. Kemudian kita cari kata yang kedua, yaitu pendek. Oh salah, kita ulang, cari pendek. Ada beberapa pengertian pendek: dekat, jaraknya kan seperti itu, sebentar, tentang waktu, dan ringkas tentang cerita. Nah, misalkan kita ambil nomor 4, ringkas atau singkat tentang cerita dan sebagainya. Kita sudah menemukan makna cerita dan makna pendek dalam kamus. Maka kalau kita ingin mencari pengertian cerita pendek, maka kita tinggal gabungkan keduanya. Kemudian cari redaksi yang kira-kira tepat. Karena cerita pendek atau cerpen ini merupakan karya sastra, berarti karya rekaan, maka secara sederhana bisa kita ambil pengertiannya. Misalkan karangan misalkan cerita pendek merupakan karangan singkat hasil dari rekayasa sebuah pengalaman, misalkan seperti itu. Silahkan kalian cari redaksi yang lain yang menurut kalian lebih baik. Itu Alhamdulillah, yang pertama sudah selesai pengertian cerpen berdasarkan kamus. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan begitu juga kalau kalian mencari pengertian tentang konsep-konsep yang lainnya atau materi-materi yang lainnya berdasarkan kamus. Langkah-langkahnya sama seperti itu. Yang kedua, pengertian cerpen berdasarkan klasifikasinya dalam karya sastra. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi bahwa cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra, makanya dia tergolong kepada karya rekaan. Kalau kalian masih ingat bahwa karya sastra itu secara garis besar dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan puisi, yang kedua prosa, yang ketiganya drama, kan seperti itu. Ya, tentu kalian masih ingat. Puisi merupakan karya terikat, artinya dia terikat oleh aturan-aturan tertentu, nanti kita bahas. Kemudian prosa diartikan sebagai karya bebas, karangan bebas atau cerita, kan seperti itu. Drama karya pertunjukan, drama dan puisi kita tunda pembahasannya, kita fokus kepada prosa. Prosa karya bebas atau cerita. Karya bebas itu atau cerita itu ada 2 jenis. Ada cerita atau prosa lama, ada prosa baru. Prosa lama contohnya bisa kalian cari dongeng, misalkan kan seperti itu, hikayat. Dan prosa baru ini salah satunya adalah cerita pendek atau cerpen, yang lainnya novel, misalkan itu digolongkan kepada prosa baru, kan seperti itu. Itu garis besarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mencari pengertian cerpen berdasarkan klasifikasinya dalam karya sastra, bisa kita simpulkan sendiri kan secara sederhana bahwa cerpen merupakan karya sastra yang berjenis prosa, kan seperti itu. Itu sangat tidak terlalu sulit. Itu saja
Untuk pengertian yang lainnya bisa kalian cari pengertian cerpen hasil pemikiran para ahli supaya kalian wawasannya luas tentang cerpen. Jadi tidak hanya mencari sendiri di kamus kemudian berdasarkan teorinya dalam karya sastra, juga kalian lebih memperluas wawasan pengetahuan kalian tentang cerpen, maksudnya tentang pengertian cerpen berdasarkan hasil olah pikir dari para ahli tentunya. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu dalam video berikutnya, insya Allah ciri-ciri cerpen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.